Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana hari ini kita akan update mengenai pelaku pengeroyokan atau pemukulan terhadap Steward yang hari ini sudah ditetapkan baru ada 6 tersangka teman-teman. Jadi menurut pihak kepolisian dari 6 tersangka ini akan dikembangkan kembali untuk tersangka yang lainnya setelah nantinya akan dikumpulkan barang bukti dan untuk penyidikan dan penyelidikan, sehingga kemungkinan masih akan bertambah katanya untuk aksi beberapa pemukulan kemarin terhadap Steward teman-teman. Nah ini juga nanti menurut pihak kepolisian ada hal-hal yang memang bisa di-share ke publik, ada yang tidak, termasuk di sini juga nanti akan kita coba saring dulu yang teman-teman bobotoh bisa tahu kabarnya atau berita update-nya, ada juga yang tidak bisa kita share di sini mengenai mungkin untuk menjaga sedikit kerahasiaan, mukanya tidak kita tampilkan gitu ya, baik itu nanti yang sudah ada beredar di media sosial maupun untuk sejauh ini saya melihat belum ada gitu ya, karena memang itu hal yang sensitif. Tapi kalau namanya nanti akan kita coba siapa tahu teman-teman ada yang kenal gitu ya, nanti akan kita coba share untuk nama-namanya, karena ini kan sudah pelaku sudah menjadi tersangka teman-teman, jadi tidak ada salahnya dan memang tidak dilarang gitu. Jadi kita nanti akan coba bahas. Namun sebelumnya kita bahas dulu kesiapan skuad Persib Bandung menghadapi laga away menghadapi Madura United pada tanggal 29 September mendatang, hari Sabtu gitu ya, hari Sabtu. Dan memang dari Madura nanti tidak langsung pulang ke Bandung. Skuad Persib Bandung beserta ofisial dan tim pelatih akan langsung perjalanan ke Cina menghadapi Zhejiang FC di laga ACL 2 teman-teman. Jadi nanti dari Madura langsung pulang ke Surabaya, langsung terbang ke Cina gitu ya, sehingga tidak pulang dulu ke Bandung. Nah ini juga ada beberapa pemain yang memang menurut Bojan Hodak ada sedikit sakit ya, sebetulnya bukan sakit cedera, jadi sakit pegel-pegel biasalah, karena di sini juga untuk istirahatnya kurang mungkin ya, terus ada juga yang ototnya tegang dan lain sebagainya. Nah ini memang tidak perlu terlalu khawatir, dan ini juga dari keterangan resmi yang dari manajemen pastikan gitu ya. Jadi Bojan Hodak tidak terpengaruh dengan kejadian kemarin, kerusuhan kemarin, sehingga skuad Persib Bandung masih aman, masih nyaman berlatih dan juga tidak terganggu untuk kondisi mentalnya gitu ya. Jadi masih kita doakan saja hasil yang terbaik, hasil maksimal di Madura, dan setelah itu hasil maksimal juga di ajang ACL 2 menghadapi Zhejiang FC teman-teman. Nah di sini update terakhir menurut Bojan Hodak untuk skuad Persib Bandung sudah dipastikan bisa memainkan David Da Silva, tapi kita cek pada saat detik-detik terakhir bisa dimainkan di menit awal atau menit akhir atau berapa menit dimainkannya. Nah nanti di hari H baru ketahuan gitu ya. Jadi Bojan Hodak bisa menentukan skuad siapa starting 11 yang bermain, dan juga sepertinya karena kita tahulah Madura kan ada di zona degradasi, tapi Bojan Hodak juga tidak mau ngambil resiko. Namun bukan berarti meremehkan, tapi di sini akan ada rotasi, katanya rotasi, kemungkinan bisa Nick Kuipers atau Gustavo Franca yang nanti diistirahatkan dulu. Jadi mungkin ada sedikit rotasi lumayan besar gitu ya, sehingga bisa berfokus juga ke ACL 2. Terbalik dengan pernyataan Bojan Hodak di waktu laga pertama menghadapi Port FC, Bojan mengatakan akan menurunkan lapis kedua, tapi menghadapi Zhejiang ini Bojan Hodak akan menurunkan dengan skuad penuh, skuad terbaik katanya, dan kita juga justru akan merotasi di laga menghadapi Madura, sehingga menghadapi Zhejiang FC nanti dipastikan katanya laga dengan pemain-pemain
terbaik yang ada di Persib Bandung gitu teman-teman. Nah ini juga ada yang menarik, pernyataan dari Bojan Hodak dengan kejadian kemarin kerusuhan di SJH itu tidak ada pemain yang memang secara mental itu terganggu, hanya 2 pemain saja katanya yang terganggu. Memang tidak disebutkan siapa pemainnya, tapi setelah kita cari tahu, nah ada yang speak up lah, ada yang ngomong itu yaitu Hen dan juga Kakang, katanya ini juga terkait bukan kerusuhan kemarin teman-teman, tapi terkait proses investigasi internal dari manajemen Persib Bandung. Tinggal nanti, nah ini yang menariknya, apakah Bojan siap untuk setidaknya hal yang terburuk menimpa kedua pemainnya itu, apalagi posisinya sama gitu ya, mau tidak mau ya, apakah memang dikasih waktu sampai ini hal yang apa ya, kita anggapnya hal yang terburuk saja, misalkan bisa menimpa Kakang ataupun Hen gitu ya. Jika memang diberhentikan oleh Persib Bandung, ya kemungkinan di putaran kedua, karena kalau sekarang beresiko banget dan teman-teman Boboto juga harus menerima gitu ya. Kalaupun yang kemarin menuntut keadilan, ya kemungkinan ada hal yang harus dikesampingkan, yaitu ego dulu, minimal ini untuk kepentingan klub atau kepentingan ya secara Persib Bandung secara luas, ya mungkin akhir setengah musim ini, atau jika memang Bojan sudah mau tidak mau ya merelakan harus ngambil ya pemain muda gitu ya dari akademi, atau memang ada opsi lainnya, nantilah kita coba kasih update lagi. Namun ini baru sekedar itu saja, tapi dari manajemen sudah ada pembicaraan itu dan Bojan sudah tahu akan ada konsekuensi yang lumayan berat teman-teman untuk pemain, ofisial maupun asisten pelatih, katanya yang terlibat intimidasi. Sehingga ya kita tunggu besok lah ada apakah memang akan ada rilis resmi dari official Persib Bandung atau bagaimana gitu ya, karena kan dijanjikannya tanggal 27. Kita tunggu sama-sama tanggal 27. Dan ini kita masuk ke update kasus pengeroyokan kemarin terhadap Steward, yang mana ada 6 orang tersangka yang sudah dijadikan tersangka, sudah fix, yang mana dari 6 tersangka ini latar belakangnya beda-beda, katanya ada pelajar, ada mahasiswa, ada juga yang sudah bekerja, ada juga yang pengangguran gitu ya. Jadi berbagai latar macam untuk latar belakangnya. Dan untuk namanya mungkin teman-teman akan ya setidaknya tahu atau tidak gitu ya, karena ini tidak sensitif, jadi saya coba kasih bocoran saja. Tapi ya mangga mau di share, mangga mau tidak pun ya tidak apa-apa gitu ya. Jadi ada 6 tersangka yang sudah ditetapkan dan sudah diupdate hari ini oleh pihak kepolisian. Yang pertama itu ada atas nama Ahmad Ali Mubarok 20 tahun, lalu ada Andri Hidayatullah 22 tahun, lalu ada Fauzan Zulfikar 18 tahun, lalu ada Kiki Al-Hikmah 28 tahun, lalu selanjutnya ada Muhammad Ridwan Insani 19 tahun, dan terakhir atas nama Rizmi Muhammad Razib 23 tahun. Nah ini dari 6 nama ini ya seharusnya ya mencerminkan namanya dan mencerminkan artinya gitu ya, yang penuh kesabaran dan penuh hikmah gitu ya. Tapi ya mungkin harus ada pembimbingnya nih teman-teman, sehingga ya 6 orang ini ya masih bisa berkembang lah dari segi intelektualnya dan lain sebagainya gitu ya. Namun ya nasi sudah menjadi bubur teman-teman, sudah ditetapkan tersangka dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Tapi bisa lebih berat katanya kalau memang si stewardnya ini setelah
dipukul itu terjadi kelumpuhan, tidak bisa bekerja, atau terjadi ya salah satu organnya terganggu sehingga ya memang cacat lah gitu ya, itu bisa lebih berat, bisa sampai 10 tahun penjara untuk ancamannya. Tapi untuk sementara para tersangka ini terjerat ya hukuman pidana pengeroyokan itu 7 tahun penjara teman-teman, sehingga ya ini juga menjadi pelajaran buat yang tersangka lainnya, siap-siap saja katanya, karena penggalian informasi dan juga barang bukti sudah ada. Dan ya ini juga kabarnya teman-teman, ini mah bocoran gitu ya, ditangkapnya tengah malam, jadi ditangkapnya jam 2 subuh di daerah Dago. Nah ini katanya ada yang bekerja memang ya kos gitu ya, kos di daerah Dago, dan ditangkapnya jam 2 dini hari, sehingga buat yang tersangka lainnya nih nggak bisa tidur bener, karena kemarin kan Pak polisi atau pihak kepolisian mengatakan ya untuk tersangka tidak bisa lari kemana-mana, tidak bisa tidur nyenyak karena kita sudah punya barang buktinya, sehingga ya mungkin malam ini akan nambah lagi untuk tersangkanya atau bagaimana, kita tunggu saja teman-teman. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.